kesuburan sistem reproduksi pria tidak hanya karena pengaruh hormonal semata, tapi faktor gaya hidup juga berpengaruh pada tingkat kesuburan pria. Kebiasaan-kebiasaan keliru yang sering dilakukan juga dituding membuat pria berkurang bahkan hilang kesuburannya. Lantas, bagaimana tips menjaga kesehatan reproduksi pada pria? Dan adakah efek samping gangguan kesehatan yang muncul akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi? Dr. Gorga, spesialis kandungan dan kebidanan, punya jawabannya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Jadi kesehatan reproduksi, menurut WHO dikatakan bahwa kesehatan yang sepenuhnya, baik itu dari segi fisik, mental, maupun fungsi dari sistem reproduksi. Artinya, seseorang itu mempunyai kesehatan seksual yang aman, nyaman, dan juga mampu bereproduksi sesuai dengan kehendaknya. Memiliki keturunan tentu menjadi keinginan bagi setiap pasangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi. Lantas, apa saja ya yang menyebabkan sistem reproduksi menjadi tidak sehat bagi pria? Reproduksi pada pria bisa menjadi tidak sehat biasanya dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, faktor medis. Adanya varikokel, ya, pembesaran, pelebaran pada pembuluh darah pada testis, itu juga bisa menyebabkan berkurangnya jumlah sperma. Bisa juga karena faktor infeksi, ya. Apakah ada penyakit menular seksual, infeksi-infeksi lain yang terjadi pada organ reproduksi. Yang kedua, bisa dari faktor lingkungan. Bisa dari bagaimana pekerja itu bekerja di dalam lingkungannya, di pekerjaannya. Contoh, pekerja-pekerja yang terpapar dari sinar ronsen atau bahan-bahan kimiawi. Pekerja-pekerja di dalam pabrik itu bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada organ reproduksi. Bisa juga pada pekerja-pekerja yang di kantor yang sering duduk lama dan menaruh laptop di pangkuan, ya, itu bisa menyebabkan juga gangguan dikarenakan panas yang berlebihan kepada testis. Yang ketiga adalah faktor lifestyle, pola hidup. Ya, jadi gaya hidup ini sangat berpengaruh juga untuk organ reproduksi, kesehatan reproduksi pada pria. Obesitas, ya, berat badan yang berlebihan, sering mengkonsumsi rokok ataupun alkohol, itu juga bisa menyebabkan perubahan daripada sperma. Pekerja-pekerja seperti koki yang sering memasak di depan kompor juga bisa menyebabkan gangguan pada jumlah sperma. Dikarenakan panas yang sering, ya, berlebihan di depan kompor, itu bisa menyebabkan gangguan daripada produksi sperma. Begitu juga pria-pria yang mungkin sering melakukan gym, ya, binaraga, kadang-kadang setelah melakukan aktivitas olahraga akan melakukan sauna. Sauna juga terbukti menyebabkan gangguan kepada jumlah sperma. Menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya dominasi wanita saja, pria pun juga harus menjaga kesehatan reproduksinya. Bukan hanya dapat menyebabkan sulit memiliki keturunan, tapi juga dapat menyebabkan munculnya gangguan kesehatan. Lantas, gangguan kesehatan apa saja yang dapat muncul jika kesehatan reproduksi tidak dijaga? Ketika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, terutama pada pria, paling sering itu misalnya terjadi infeksi, ya. Contohnya ketika sering bekerja terlalu banyak sehingga lupa minum misalnya, bisa terjadi infeksi saluran kencing. Selain infeksi saluran kencing, bisa terjadi juga penyakit menular seksual. Karena mungkin dengan lifestyle gaya hidup yang mungkin sering berganti-ganti pasangan, punya pasangan lebih dari satu, tidak menjaga kebersihan, dan yang ketiga, bila itu berlanjut akan membuat gangguan pada jumlah sperma. Bila ini terjadi terus, maka ujung-ujungnya akan menjadi infertilitas atau kesulitan untuk mempunyai anak atau keturunan. You are what you eat. Karena apa yang Anda konsumsi justru dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Lantas, adakah makanan yang harus dihindari dan juga dapat dikonsumsi agar kesehatan reproduksi pria dapat terjaga? Daftar makanan yang sebaiknya dihindari untuk menjaga kesehatan reproduksi pada pria. Yang pertama, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang ada alkoholnya.
Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang mengandung lemak trans atau lemak jenuh. Itu sering banyak kita jumpai pada goreng-gorengan, kerupuk, keripik, ya. Kemudian yang ketiga, makanan-makanan yang terlalu manis dan berlebihan, contohnya pada minuman soda, ya, atau minuman berkarbonasi. Kemudian yang keempat, makanan-makanan yang fast food atau junk food. Kita tahu junk food atau makanan olahan itu nutrisinya rendah, tidak baik. Bisa menyebabkan dan kalorinya juga tinggi, sehingga kalau dimakan berlebihan, risiko untuk terjadi obesitas tinggi. Kemudian fast food itu kita tahu juga natriumnya tinggi, bisa meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Sebaliknya, makan-makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk mensupport kesehatan reproduksi pada pria, yang pasti pertama adalah buah dan sayuran. Ya, perbanyaklah makan buah dan sayuran karena sifatnya sebagai antioksidan. Kemudian yang kedua, perbanyaklah makanan-makanan rebusan, ya, karena menghindari terlalu banyak makanan yang mengandung minyak, ya, akan tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga, susu. Susu banyak nutrisinya, tinggi akan nutrisi, akan baik juga untuk mensupport kesehatan reproduksi. Baru carilah makanan yang tinggi daripada kandungan asam folat, selenium, dan zinc. Ya, kita tahu asam folat banyak dijumpai pada brokoli, alpukat, dan selenium itu banyak dijumpai pada sayur bayam, telur, dan zinc pada ikan salmon. Beragam mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat tentang kesehatan reproduksi bagi pria. Sering bersepeda dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan reproduksi pria. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Banyak laporan yang menghasilkan atau studi-studi mengatakan bahwa bersepeda yang terlalu lama, ya 5-6 jam, atau dengan jarak tempuh lebih dari 300 km, itu akan membuat jumlah sperma, pergerakan sperma, dan juga bentuk sperma itu akan berkurang. Ya. Jadi akan mempengaruhi tingkat infertility daripada seorang pria. Dikarenakan karena terlalu lama duduk di atas sepeda, akan terjadi penekanan yang terlalu lama juga kepada testis, sehingga akan mempengaruhi sirkulasi darah dan juga akan ujung-ujungnya akan membuat perubahan daripada analisa sperma. Fakta mitos selanjutnya, menggunakan celana yang terlalu ketat dapat menyebabkan gangguan pada reproduksi pria. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Penggunaan celana yang terlalu ketat dalam jangka panjang, ya, itu akan menyebabkan temperatur yang terlalu tinggi, ya, penekanan sirkulasi darah yang tidak baik kepada testis, sehingga akan mempengaruhi produksi daripada jumlah sperma, pergerakan sperma, dan juga bentuknya. Perubahan daripada ini semua, sperma ini akan menyebabkan gangguan reproduksi daripada pria. Bagaimana? Sudah dijelaskan mengapa pria juga harus menjaga kesehatan reproduksinya. Lantas bagaimana ya cara agar kesehatan reproduksi tetap terjaga? Dr. Gorja punya tipsnya untuk Anda. Tips untuk menjaga agar kesehatan reproduksi pada pria tetap termaintenance dengan baik, yang pasti pertama, perbanyaklah multivitamin, ya. Artinya suplemen itu sudah banyak sekarang, ya. Makanlah makanan yang sehat, ya. Dengan makan makanan yang sehat ini kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, bisa menjaga berat badan, tidak obesitas, kemudian olahraga teratur, makanan hindari alkohol, hindari merokok, kelola stres dengan baik. Kita tahu dalam pekerjaan kadang-kadang angka stres tinggi, sebaiknya bisa mengelola stres dengan baik. Tidur yang cukup, banyak minum air putih, dan yang terakhir jangan lupa mengkonsumsi air putih 8 gelas sehari minimal. Saya Dr. Gorga, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, untuk hidup sehat.